Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat aplikasi penjualan. Kalau yang ada di sini contohnya lebih spesifik, yaitu jualin ikan hias. Yang akan kita buat adalah aplikasi penjualan secara umum. Ya, contohnya seperti di warung-warung seperti itu, toko dan lain-lain. Jadi bisa diaplikasikan secara lebih bebas. Di sini ada contohnya ya. Ada transaksi penjualan, input data ikan, ada data karyawan dan lain-lain. Kalau kita start, hasilnya seperti ini. Nah, ini menunya, misalkan ini belum diisi menu, hanya ada beberapa saja yang ada menunya. Contohnya ini data pelanggan seperti ini. Ini juga belum berfungsi dengan baik ya, karena belum selesai proyeknya. Ada lagi misalkan data ikan. Nah, kalau yang ini sudah sempurna. Nah, segini mah sudah lengkap maksudnya. Terus ada data pemasok, data aksesoris, data pelanggan, data karyawan. Nah, kalau yang ini transaksi penjualan ikannya ada errornya juga. Nah, kita stop. Ada lagi yang versi bahasa Sunda, aplikasi jalan lauk. Masih sama ya, cuma beda bahasa aja. Nah, menunya seperti ini. Data pelanggan, data karyawan seperti ini. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini namanya lebih dikenal dengan istilah CRUD. C-nya itu create, R-nya itu read, terus U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Ya, seperti ini. Ini dia menggunakan database. Jadi data yang ada di sini disimpan ke database. Database itu bisa kita ibaratkan sebagai wadah untuk menampung data-data seperti itu. Ya. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi penjualan ini sudah kita install pada pertemuan sebelumnya menggunakan Microsoft Visual Studio Express ya, versi 2012. Yang paling baru itu sekarang versi 2000 berapa, 2019 mungkin. Sebelumnya versi 2017, mungkin sekarang 2019. Nah, sedangkan untuk database-nya kita menggunakan SQL Server Management Studio. Untuk aplikasinya itu software SQL Server-nya, link downloadnya silahkan dicek di deskripsi, silahkan di download. Kemudian untuk cara menginstalnya silahkan browsing di Google atau di YouTube. Nah, ini tinggal di connect ke servernya. Nah, ini ada database yang pernah dibuat saat praktek di sekolah ya. Sebenarnya ini membutuhkan tatap muka secara langsung. Kalau hanya melalui tutorial seperti ini agak sulit untuk memahami. Apalagi kalau ada yang error, sulit untuk bertanya seperti itu. Nah, di sini ada database penjualan, ada lagi table seperti ini. Cara membuat database. Oh iya, sebelum berlanjut kita harus pahami dulu apa itu data, apa itu informasi, database itu apa. Kalau secara singkatnya, data itu
sekumpulan fakta dari dunia nyata, ya, merepresentasikan fakta dari dunia nyata. Contoh data itu misalkan biodata, biodata siswa. Ada NIS, NISN, nama, alamat, tempat tanggal lahir, seperti itu, agama, jenis kelamin, itu data siswa. Dia relatif tidak berguna, ya, belum ada gunanya. Ada lagi misalkan data karyawan, data pengeluaran, misalkan data pembayaran listrik, data gaji karyawan, seperti itu. Itu masih belum relatif berguna. Relatif itu ya artinya tidak mutlak, tidak pasti. Soalnya terkadang dia berguna juga. Nah, tapi kalau kita olah dari semua data penggajian, misalkan biaya listrik, biaya air, biaya produksi, itu kalau kita olah menjadi sebuah informasi, misalkan laporan keuangan perusahaan, ya, itu sudah sangat bernilai, sangat ada manfaatnya buat perusahaan. Soalnya bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, untuk menghitung laba perusahaan, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau data itu dia sekumpulan angka-angka, sekumpulan fakta dari dunia nyata, dan masih relatif belum ada gunanya, belum ada manfaatnya. Sementara kalau sudah diolah menjadi informasi, dia sudah sangat berguna, seperti itu, untuk pihak-pihak tertentu. Nah, di dalam database itu ibaratnya wadah dari data-data yang dikumpulkan, seperti itu. Nah, dalam database itu ada istilah RDBMS, ya, Relational Database Management System. Artinya dia setiap data yang ada di dalam database itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Misalkan di penjualan, di transaksi penjualan itu ada data karyawan, ada data pembeli, ada data barang, data transaksi, seperti itu. Itu semua data itu berhubungan satu sama lain. Dalam penjualan kan ada barang yang dijual. Maka barang yang dijual itu datanya diambil dari data barang. Yang menjualnya karyawan diambil dari data karyawan. Yang membelinya pembeli yang terdaftar di database. Ada membernya, seperti misalkan kayak di Alfamart kan ada kartu Ponta, itu berarti kan eh, pelanggannya sudah terdaftar di database, ya, seperti itu. Kalau aplikasi yang sudah lengkap, saya punya di sini menggunakan database menggunakan Exam, MySQL Exam. Nah, ini sudah run. Namanya adalah POS Minimarket. POS itu artinya Point of Sales Minimarket. Nah, ini Rumah Grosir Cilegon. Login, misalkan admin, enter, kata sandinya, enter, enter lagi. Nah, ini aplikasi penjualan yang sudah lengkap. Ada data karyawan seperti ini, ya. Kemudian ada data kategori untuk barang yang akan dijual. Terus ada lagi data pelanggan. Data pelanggannya cuma ada satu contoh. Pemasok barang. Ada lagi data produk. Seperti ini, bisa diakses dari sini juga. Ini contoh simpel saja. Transaksinya kita ada penjualan seperti ini, ya. Contohnya nih, kita mau transaksi, misalkan ID produknya, enter, jumlah barangnya di sini misalkan 2, enter lagi.
Nah, tambah data lagi, yes. Le mineralnya misalkan, enter, 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 jumlahnya 1, enter, tambah lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti ada subtotalnya seperti ini, grand total ya. Di sini subtotal diperoleh dari harga barang dikali jumlah barang. Nah, barang yang dibeli di sini ada 2, 8.000 ditambah 3.000 dia jadi 11.000, itu grand total. Di sini kalau jenis pelanggannya umum, ya tidak memiliki kartu member seperti itu. Di sini uang tunainya misalkan 20.000. Kalau kita enter, nah maka kembaliannya di sini ada 9.000. Kalau kita cetak struk, kita klik yes, nanti muncul struk dari printer struk. Kalau kita klik no, ya sudah tidak mencetak struk seperti itu. Nah, ini contoh dari aplikasi penjualan rumah grosir Cilegon yang sudah jadi. Ya, ini saya membuat aplikasi ini menggunakan aplikasi Borland Delphi 7 versi jadul. Nah, sedangkan ini yang akan kita buat menggunakan Microsoft Visual Studio, karena setiap tahun ada rutin LKS atau lomba kompetensi siswa. Salah satunya adalah IT Software Application. Dia menggunakan aplikasi ini, Visual Studio ini, bukan menggunakan Delphi. Jadi makanya yang akan kita gunakan di sini adalah Visual Studio juga. Oke, langsung saja kita ke database-nya dulu. Kita buat database. Ada database, ada table. Nah, ini database itu ibaratnya wadah besar. Wadah besar, kita buat misalkan nama database-nya. Caranya klik kanan di databases, terus tadi klik new database, kita beri nama database-nya misalkan warungan lah, warungan misalkan. Klik OK. Nah, di sini ada warungan, diklik tanda tambahnya di sini, table. Nah, sekarang kita buat table. Table itu ibaratnya kalau database itu wadah besar, kalau table itu wadah kecil untuk setiap kategori data yang akan kita simpan, yang kita butuhkan. Misalnya yang akan kita buat di sini, kita buat data atau tabel karyawan dulu ya. Misalkan di sini ada field yang dibutuhkan, ID karyawan toko maksudnya, tipe data. Nah, tipe data itu suatu cara untuk mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Nah, ini ID karyawan kita pakai varchar aja, varchar. Nah, ini varchar. Nah, berapa jumlah digit yang diperlukan untuk menyimpan ID karyawan? Nah, nggak usah banyak-banyak, misalkan 5 saja cukup. Kita tekan tab lagi ya di keyboard. Allow nulls itu maksudnya kosong. Allow itu maksudnya diperbolehkan, nulls kosong. Apakah ID karyawan ini boleh dikosongkan saat pengisian data di aplikasi atau tidak? Kalau boleh dikosongkan, maka dia di checklist. Kalau tidak boleh dikosongkan, artinya wajib diisi, maka di sini hilangkan checklistnya. Nah, begitu. Nama karyawan, varchar juga sama. Berapa digit kira-kira untuk nama karyawan? Apakah 50? Terlalu besar? Kita perkecil jadi 25 saja cukup. Terus
jenis kelamin, voucher. Di sini banyak tipe-tipe data ya. Silakan browsing saja di Google, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Mbah Google. Nah, di sini 10 cukup. Jenis kelamin, terus alamat bisa kita ketik di sini. Nah, nvarchar 50 cukup. Terus nomor kontak. Oh ya, di sini untuk setiap field table ini namanya field ya. Jadi karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor kontak, ini namanya field. Ini jangan menggunakan spasi, gunakan underscore. Kalau dia menggunakan spasi nanti repot di codingannya. Di sini nvarchar juga nomor kontak. Nomor kontak kita tidak menggunakan tipe data angka. Kalau tipe data angka kan bisa pakai integer seperti ini. Integer itu artinya bilangan bulat, sementara kalau desimal ya bilangan desimal, ada komanya seperti itu. Kenapa kita tidak pakai integer? Soalnya nomor kontak itu kan sering menggunakan angka 0 di depannya, misalkan 08777 seperti itu, ada angka 0-nya di depan. Kalau kita menggunakan tipe integer, integer itu tidak menerima 0 di depan. Ya, tidak menerima angka 0 di depan, di sebelah kiri. Makanya kalau kita pakai integer, kalau kita menginput nomor telepon 08777 misalkan, ketika kita save, maka angka 0 itu otomatis akan hilang. Seperti itu. Nah, nomor telepon bukan desimal pula. Jadi nggak mungkin nulis nomor telepon 0,8777 seperti itu. Float itu untuk bilangan desimal. Jadi nomor kontak itu tidak disimpan dengan data float, tipe data float, tidak disimpan dengan tipe data integer, apalagi money. Ini tipe data untuk keuangan. Maka yang kita pakai adalah nvarchar. Nvarchar itu dia tipe datanya string. Tipe data string itu menampung huruf, angka, dan tanda baca gitu. Nah, digitnya kita misalkan di sini 12. Nomor kontak. Terus terakhir mungkin satu lagi kita pakai namanya jabatan atau posisi lah. Posisi misalkan ada bagian gudang, ada kasir, seperti itu. Nvarchar kira-kira 15 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik kanan set primary key. Nah, primary key itu maksudnya adalah kunci dari setiap data, setiap table, yang membedakan dari satu table dengan table yang lain. Nah, kemudian isi dari primary key ini harus unik. Unik itu artinya dia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti kalau di sekolah itu data siswa itu ada NIS, nomor induk siswa, maka dia tidak boleh ada yang sama. Terus nomor rekening juga primary key, dia tidak boleh ada yang sama. Akan terjadi kekacauan kalau ada dua kunci yang sama. Seperti itu, misalkan kayak nomor rekening, misalkan dua orang yang berbeda memiliki satu nomor rekening yang sama. Kalau ada yang transfer ke nomor rekening yang satu itu, masuknya ke atas nama siapa begitu. Kacau. Nama ini untuk membedakan satu karyawan dengan karyawan yang lain. Primary key-nya atau kepala datanya ini adalah ID karyawan, karena dia pasti dan harus berbeda. Sementara nama karyawan bisa saja sama, seperti itu. Kalau sudah, kita save all seperti ini. Kita beri nama TB atau table karyawan.
Oke. Nah, untuk pembuatan database dan table, kita buat satu saja tabelnya dulu. Sudah selesai ya. Ini ada di database warungan, ini tabelnya. Klik kanan, refresh. Nah, ini sudah ada nih. TB underscore karyawan. Oke, selanjutnya ini bisa kita minimize dulu. Seperti ini, kita ke Visual Studio-nya ini. Mana itu yang karyawan tadi? Ini data pelanggan. Nah, ini karyawan nih. Contoh layoutnya seperti ini. Nanti untuk CRUD-nya bisa kita lihat di scriptnya dari sini nih. Kita kopas-kopas saja. Jangan bilang script segini banyak ya. Ini belum ada apa-apanya. Masih sedikit seperti ini. Masih dibilang sedikit. Ini tidak kita close. Kita pindah ke second screen, layar kedua ya. Kalau saya lupa tinggal bisa lihat dari sini aja. Saya geser dulu ke sini. Kita buka baru. Nah, begini. New project. Yang Visual Basic ya. Windows Form Application. Nama aplikasinya kita beri nama Wawarungan. Location-nya silahkan ditentukan. Terus seperti ini. Kita buat new folder. Atau sudah ada ya. Mana ini? Nah, ini Wawarungan. Oh, ini project Android. Kita save di gudang VB di sini. Kalian bikin folder di mana saja terserah, bebas. Bikin folder mana tadi? New folder. Nah, ini dia. Wawarungan. Nah, seperti ini. Select folder. Nah, jadi ada di drive D gudang VB Wawarungan. Kalau sudah, klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Form 1 modalnya kecil seperti ini. Kita perbesar seperti ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membuat aplikasi volume balok, itu aplikasi dasar ya, untuk melancarkan atau memahami secara dari dasar pembuatan aplikasi. Nah, ini juga sama. Pertama kita menggunakan label di sini. Diklik seperti ini. Ya, tidak seperti di NetBeans ya, klik kanan bisa langsung edit teks. Dia di sini adanya di properties teksnya. Kita beri nama di sini maintenance data karyawan. Nah, di sini fontnya bebas saja. Misalkan 14 bold. Oke. Nah, seperti ini. Bebas saja sesuai selera masing-masing. Nama form, untuk memberi nama ini diklik di tempat kosong. Terus ini teksnya samakan saja, maintenance data karyawan, enter. Seperti itu. Kemudian kita ambil lagi label di sini. Ada garis bantunya ya tuh. Jadi bisa lebih rapi. Di sini teksnya ID
karyawan. Kita samakan saja nama setiap fieldnya dengan yang ada di database. ID karyawan, nama karyawan. Bedanya di sini bebas, dia boleh menggunakan spasi. ID karyawan. Untuk menerima inputan ID karyawan kita menggunakan tools text box di sini. Nah, garis ungu maksudnya dia nanti teks yang di label ini akan lurus dengan teks yang ada di text box ini. ID karyawan seperti ini. Kemudian biar lebih cepat ini kita blok. Fontnya kita ganti. Ukurannya misalkan 12. Oke. Nah, jadi seperti ini, ukurannya sebesar ini. Geser sedikit. Nah, ini kalau sudah, ini kita blok lagi. Nah, copy paste. ID karyawan, terus mana ini teks. Nah, nama karyawan, terus untuk jenis kelamin kita tidak menggunakan text box. Kalau text box itu dia inputnya input manual, diketik. Sedangkan kalau jenis kelamin kita ketik manual itu repot. Belum lagi kalau ada salah ketik, typo. Nah, untuk mencegah typo, kita menggunakan combo box di sini, combo box. Fontnya kita rubah dulu boleh. 12. Oke. Nah, ini baru bisa kita geser-geser. Jenis kelamin untuk mengisi itemnya di sini ada di properties items. Ini laki-laki, bawahnya perempuan. Nah, ini hanya contoh penggunaan combo box untuk jenis kelamin. Penggunaan combo box yang lain banyak ya, luas. Kemudian ada lagi alamat. Dari sini aja nih kita copy paste seperti ini. Alamat. Untuk alamat, karena dia isiannya banyak ya, berbaris-baris seperti itu, lebih dari satu baris teks. Kalau ini text box yang standar itu dia isinya untuk satu baris teks. Supaya bisa banyak baris multi line, kita cari di sini. Nah, multi line-nya kita bikin true. Nah, seperti itu. Kemudian kita lebarkan. Nanti dia untuk melihat kita klik start aja. Nah, seperti ini kan, ini satu baris, ini satu baris, ini combo box. Nah, ini untuk alamat karyawan kita bisa banyak baris tuh. Seperti itu. Multi line. Kalau yang lain ini single line. Setelah alamat, paste lagi sini. Ada nomor kontak. Nomor kontak bisa nomor telepon, nomor WhatsApp. Tidak bisa menggunakan email, tapi dia khusus nomor kontak aja. Terus satu lagi dia ada
Lihat saja di sini nih, posisi atau jabatan. Kita kopas seperti ini. Ini kita ganti jadi posisi ya tadi, posisi atau jabatan seperti ini. Oh ya, untuk posisi atau jabatan juga kita tentukan saja menggunakan combo box. Nah, seperti ini. Itemsnya sebentar. Itemsnya misalkan di sini direktur seperti itu, apa aja lah, sekretaris misalkan, ada manajer pemasaran, misalkan ada manajer gudang, ada lagi kasir, terus driver misalkan, ada lagi office boy. Nah, boleh kalian samakan, boleh berbeda, terserah lah. Ini hanya contoh aja. Nah, ini kan tinggal milih kita. Nah, kemudian apalagi ini ya, kita kasih nama dulu masing-masing lah. Kita kasih nama supaya nggak bingung di codingnya nanti. Untuk ID karyawan, text boxnya name-nya apa, seperti itu, biar nggak bingung. Nah, ini dia name-nya. Misalkan kita kasih nama inisialnya T untuk text box, T ID karyawan, seperti ini. Name jangan sampai lupa, dan huruf besar huruf kecilnya case sensitive, tidak boleh sampai salah ketik. Kalau huruf besar, kalau huruf kecil. TID karyawan, pakai huruf kecil aja lah. TID karyawan, enter. Kemudian yang ini T nama karyawan, ini combo box, kita beri inisial CB misalkan, jenis kelamin, yang ini text box juga, T alamat karyawan, enter. Nomor kontak, atau mau disamakan dengan yang ini, T no kontak misalkan, enter. Ini juga dia combo box, jadi CB posisi, enter. Nah, seperti itu. Sudah, sekarang kita membutuhkan tools untuk memproses data yang ada di form ini. Nama toolsnya adalah button atau tombol, seperti ini. Fontnya ukurannya kita samakan dulu, dia jadi 12.
Tombol yang ini kita gunakan untuk mana ya, teks. Mana ini dia. Teksnya kita gunakan untuk tombol cari, untuk mencari data karyawan. Jadi kalau kita ketik ID karyawan, kita klik cari, nanti data karyawannya akan muncul di sini. Seperti itu. Iya, kalau cuman 5 karyawan ya, cuman ada 5 misalkan, atau ada 10, mudah mencarinya. Kalau ada ribuan karyawan, susah mencarinya. Makanya kita butuh tombol cari di sini. Kemudian tombol untuk proses CRUD di sini aja boleh. Tombol baru misalkan, dia untuk menyiapkan text box untuk diinputkan data baru. Kemudian tombol simpan untuk menyimpan data yang diinput di sini ke dalam database. Ada lagi tombol tombol update untuk memperbarui data. Kemudian tombol batal. Tombol batal fungsinya untuk menghapus semua teks yang ada di text box dan combo box ini. Jadi kalau kita lagi input data baru, ya, batal atau tidak jadi, ya sudah, klik tombol batal, jadi menghilangkan teks semua. Terus ada lagi tombol hapus untuk menghapus data dari database. Terus satu lagi tombol keluar untuk menutup form maintenance data karyawan ini. Ini fontnya bebas saja, sesuai selera masing-masing. Misalkan 10, ini juga 10 aja, jangan terlalu besar. Oke. Nah, sip. Kemudian kita membutuhkan, ini kita geser aja ke kanan. Nah, ini kita lebarin. Ya, segini cukup lah. Kita membutuhkan namanya data grid. Nah, ini dia, data grid view. Kita klik di sini. Dia fungsinya untuk menampilkan daftar karyawan yang sudah ada di database. Karena ini formnya form karyawan, ya. Jadi data grid view ini dia fungsinya untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di dalam table, di dalam database. Seperti itu. Seperti preview yang barusan tadi itu. Ya, disimpan datanya di sini. Nah, sebelum itu kita isi dulu ya ini datanya nih. Caranya edit 200 rows di sini. Nah, kita isi di sini misalkan K.1 seperti ini. Ini dihitung sudah 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf dihitung 1, titik juga dihitung 1, 0, 0,
1, ini masing-masing 1 digit, jadi 5 digit. Kalau kita tambah misalkan seperti ini, maka angka 5 dan 4 ini dia akan terhapus secara otomatis. Soalnya dia, nah ini, length ya, lebar datanya dia hanya 5. Kalau butuh lebih dari 5 ya silahkan ditambah di sini, misalkan 15. Nah, maka dia ketika kita isi di sini dia mampu untuk menampung 15 digit ke kanan. Nah, ya di sini tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 saja. Nama karyawan, ini kenapa datang disuruh? Sale has changed. Oh ya, sudah. Abaikan saja. Misalkan Amin Udin. Jenis kelaminnya laki. Kita samakan dengan teks yang ada di sini ya, di jenis kelamin combo box itu. Terus alamat misalkan dibilang lah, jangan banyak-banyak. Terus 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pas. Si Amin ini dia bagian kasir misalkan, enter. Nah, datanya sudah ada 1 ya. Kita minimize dulu. Nah, ini untuk menghubungkan ke database, klik segitiga ya kecil yang ada di pojok kanan atas nih, seperti ini. Terus ini checklistnya kita hilangkan dulu, kita hapus. Enable adding itu artinya diperbolehkan untuk menambah data secara langsung di sini. Editing berarti dia diperbolehkan mengedit langsung di sini di data gridnya. Deleting juga sama, dia diperbolehkan untuk menghapus data secara langsung di sini. Dan itu sebenarnya tidak baik. Ya, makanya kita checklistnya kita hilangkan. Soalnya proses CRUD kita serahkan semua ke tombol yang ada di sini. Nah, ini data source, klik add project data source, database, next, dataset, next. Nah, di sini new connection. Nah, kita beri nama servernya ini, kita ambil dari sini. Ini klik kanan, connect. Nah, ini nama servernya. Kita blok, klik kanan, copy. Kemudian kemana tadi, ini dia, ke sini, paste di sini. Nah, refresh. Kalau dia sudah betul nama servernya, maka nama database-nya ada di sini. Tadi nama database-nya warungan. Nah, tapi kalau salah nama servernya di sini, nah, dia tidak muncul nama database-nya. Makanya nama database-nya itu harus sama nama servernya maksudnya. Dari sini ngambilnya. Refresh. Ada kan? Oke. Ini tidak perlu diganti. Kita pakainya SQL Server kan. Kalau pakai Microsoft Access ya pilih yang atas. Ini kita menggunakan SQL Server, pakainya yang ini yang bawah. Jadi tidak perlu diganti, ini biarkan saja seperti itu. Oke. Next. Nah, namanya itu dia nanti warungan connection string. Next. Nah, ini
Tabel yang akan kita pakai di checklist. Views-nya juga kita checklist. Cukup itu aja dua ya. Ini tables dan views-nya saja yang di checklist. Nama datasetnya nanti Warongan dataset finish. Nah, dia connect ke database. Nah, tinggal diklik start. Nah, sudah ada nih data si Amin tadi. Nah, ini artinya sudah connect ke database. Dia kalau tidak muncul berarti ada kesalahan dalam koneksi. Kita close. Untuk mengedit teks yang ada di sini, ini klik kanan edit columns. Teksnya mana ya? Nah, ini dia. ID karyawan, enter. Oke. Nah, jadi teksnya berubah di sini nih, biar lebih bagus aja seperti itu. Dari sini bisa. Terus di sini mana ya? Lupa ingat. Soalnya sudah lama tidak praktek di kelas. Iya, sudahlah. Nama karyawan. Jangan salah ganti ya. Yang diganti itu header text. Jangan yang data property name. Salah. Kalau ini yang diganti nanti hilang koneksi ke database-nya. Nah, ini aja ya. Karyawan seperti ini. Enter. Jenis kelamin juga. Enter. Ini alamat karyawan. Enter. Nomor kontak. Terus terakhir di sini posisi atau jabatan. Kalau sudah oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, ini untuk layout cukup seperti yang ini aja ya. Masalah tampilan terserah kalian lah mau seperti apa. Kita cukupkan dulu untuk codingan. Kita lanjutkan pada episode berikutnya, karena ini udah hampir 1 jam ya. Lumayan panjang dan belum selesai, masih jauh dari kata selesai. Tapi kita akan selesaikan nanti untuk satu form ini dulu ya. Untuk selanjutnya silakan kalian kembangkan sendiri. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.